Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Bayu Saputra, mahasiswa prodi PAI non reguler semester 6, ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya ingin sampaikan adalah tentang lembaga pendidikan. Dalam surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhu mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, maka ia sedang adalah orang mukmin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat modern, primer bergeser dari 3 sektor menjadi 5 sektor. Di lembaga pendidikan yang paling penting itu adalah pangan, sandang, dan papan. Nah, yang awalnya hanya 3 sektor saja kebutuhan primer kita, akan tetapi ditambahkan dengan 2, yaitu kesehatan dan pendidikan. Karena kenapa? Setiap manusia memang membutuhkan pangan, makanan, dan papan. Akan tetapi yang paling dibutuhkan adalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan butuh dan pendidikan juga butuh. Kalau seseorang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pendidikan, maka orang tersebut tidak akan ada manfaatnya. Maka oleh karena itu, lembaga pendidikan amatlah penting, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu sangatlah penting. Kalau ada madrasah SD itu setara seperti madrasah ibtidaiyah, SMP itu seperti madrasah tsanawiyah, dan SMA itu bisa dibilang madrasah aliyah atau artinya tinggi. Nah, pada saat ini pemerintah memberikan biaya gratis kepada orang yang ingin sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah negeri yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu yang negeri. Akan tetapi ada orang-orang yang menginginkan anaknya dimasukkan ke dalam sekolah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kecerdasan. Karena orang yang masuk ke dalam negeri adalah orang yang nilainya di atas rata-rata atau bisa dibilang cerdas. Akan tetapi pada saat ini tahun 2020 ternyata orang yang masuk ke dalam negeri, sekolah negeri itu bukan orang yang cerdas seperti dulu. Akan tetapi orang yang masuk ke dalam negeri adalah dilihat dari umurnya. Sepintar apapun orang tersebut, kalau seandainya umurnya masih muda, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam negeri. Itulah fenomenal pada tahun ini, tahun 2020, yang sedang dilanda bencana wabah COVID-19. Nah, seorang orang tua pengen memasukkan anaknya ke dalam sekolah, ke dalam lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu adalah tempat di mana seseorang untuk mendapatkan ilmu, tempat di mana seorang mendapatkan akhlak, budi pekerti, dan yang lain-lainnya. Bisa di luar sekolah juga memang ada lembaga, akan tetapi lembaga tidak resmi. Nah, lembaga pendidikan seperti sekolah itu adalah lembaga yang resmi. Mereka mendapatkan ijazah dan yang lain-lainnya. Dan ada orang tua yang anaknya tidak mampu masuk ke dalam negeri, akan tetapi dia harus sekolah. Dia menginginkan anaknya sekolah. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam sekolah swasta yang harus mengeluarkan uang. Ada yang per bulannya 150.000, ada yang per bulannya 500.000, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi pada saat ini ada faktor ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan disebabkan beberapa faktor. Disebutkan ada 2 faktor. Yang pertama, ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan disebabkan faktor ekonomi. Nah, karena orang tuanya ekonominya merosot, dia mendapatkan uangnya sedikit dari pekerjaannya, maka orang tua tersebut kemungkinan tidak bisa menyekolahkan anaknya
ke dalam lembaga pendidikan. Nah, pada hakikatnya tanggung jawab mendidik anak adalah hak mutlak bagi orang tua. Awal daripada mendidik anak itu adalah orang tua. Di dalam tarbiyah wa ta'lim ya, dalam kitab tarbiyah wa ta'lim disebutkan al-ummu madrasatul ula, yang namanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi pendidikan anak baik atau buruk itu tergantung kepada ibunya. Ya, ibunya baik, maka anaknya pun akan baik. Ibunya buruk, maka anaknya juga buruk. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia mempunyai ibu kandung, dan akhirnya Nabi Musa ibunya diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan atau membiarkan Nabi Musa itu berjalan di atas sungai Nil. Nah, akan tapi Nabi Musa dirawat oleh Firaun yang bapaknya biadab, dan Asiyah adalah seorang perempuan yang solehah. Nah, karena Nabi Musa dirawat oleh Asiyah yang solehah, maka Nabi Musa alaihi salam menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang soleh. Itulah orang tua adalah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak, dan orang tua itu menjadi faktor utama dalam pendidikan. Nah, itu faktor pertama. Seorang orang tua pengen masukkan ke dalam sekolah, kan tapi orang tua tidak mampu karena terdesak ekonomi. Dan kedua faktornya adalah karena faktor kualitas dan kemampuan psikis orang tua untuk mendidik dan mengajari anaknya, sehingga ia menyerahkan pendidikan anaknya ke lembaga yang tugas untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, karena orang tuanya tidak mampu atau orang tuanya tidak mempunyai ilmu, maka orang tuanya itu menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan. Kenapa orang tua menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan? Karena orang tua tidak mau anaknya itu lebih bodoh atau bodoh seperti orang tuanya. Orang tua mau anaknya lebih pintar, lebih soleh, dan yang lain-lainnya, lebih baik daripada orang tuanya. Itu keinginan orang tuanya. Terus yang ketiga, karena faktor kelemahan ekonomi dan kualitas psikis orang tua. Ini ada sebabnya. Di sebab dua-duanya. Yang pertama sebab karena ekonomi, yang kedua karena orang tua tidak mampu untuk mengajari atau mendidik anaknya. Nah, ini sebab yang ketiga, ini double daripada yang sebab pertama dan sebab kedua. Orang tua sudah tidak ekonomi merosot, dan orang tua juga tidak mampu untuk mengajari anaknya. Maka dalam pandangan Islam, penyelenggaraan kegiatan pendidikan mendapatkan apresiasi yang mulia, baik pendidik maupun peserta didik. Pendidik adalah yang mengajarkan. Orang yang mengajarkan ilmu bermanfaat. Dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang guru itu adalah manusia yang paling baik karena dia bermanfaat bagi manusia. Dan begitu juga peserta didik, dia mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Dia mendapatkan ilmu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Orang yang keluar dari rumah ke sekolah mencari ilmu, maka dia sama saja seperti berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan masalah lembaga pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.